selamat malam yang di New York ya, selamat pagi yang di Indonesia, haleluya. Tuhan Yesus berkati kita semua ya, haleluya. Mari saat ini apa yang Tuhan sampaikan di dalam kehidupan kita semua, kita diingatkan firman Tuhan itu harus digenapi ya di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan, karena kita tahu firman itu adalah Yesus itu sendiri. Kita bersyukur ya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah memberitahu ya apa yang akan terjadi di dalam kehidupan di negara, bahkan juga di bangsa, bahkan seluruh dunia ini. Kita bersyukur punya Tuhan Yesus yang dulu ya atau bahkan sampai selama-lamanya kuasanya tetap sungguh dahsyat yang ajaib. Kita tahu firman Tuhan itu harus digenapi, dan hari ini Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita banyak ya, kita tahu seluruh dunia ya, ingat seluruh bumi ini yaitu apa? Alami krisis, alami resesi. Dan apa yang saat ini Tuhan mau sampaikan pada kita, kita harus beda, yaitu karena kita adalah anak-anak Tuhan, kita sudah diberitahu oleh Tuhan. Makanya hari ini juga Tuhan akan beritahu juga dalam hidup kita, saudara. Karena apa ya, Tuhan tidak mau kita itu alami seperti orang-orang dunia. Tapi Tuhan mau kita itu dibawa terbang tinggi oleh Tuhan, kita seperti burung Raja Wali, di mana ada badai, ada krisis, ada resesi, ya toh. Tapi Tuhan itu mau kita dibawa terbang tinggi oleh Tuhan seperti burung Raja Wali, ya. Burung Raja Wali kalau ada badai, ada apapun ya, yaitu apa? Dia tidak takut, dia bahkan tidak sembunyi, tapi dia malah terbang tinggi. Nah, Tuhan hari ini bicara kepada kita, bagaimana saat ini kita akan dibawa terbang tinggi oleh Tuhan di atas krisis, ya. Berarti kita tidak alami tenggelam di masa krisis ini. Ini yang menjadi pesan Tuhan buat kita semua, saudara. Bahkan Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita ya. Yuk kita akan baca di dalam Malaki 4 ayat 1-4. Mari kita akan perkatakan. Kita baca perikopnya dulu ya. Karena ini penting dalam kehidupan kita ya. Malaki 4 ayat 1-4 kita baca perikopnya. 1, 2, 3. Hari Tuhan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. 3. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. 4. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa, hambaku, di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan, dan hukum-hukum. Amin. Ya, jadi kita diingatkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya ini Malaki ya, hari Tuhan. Apa itu hari Tuhan? Tuhan mau katakan dalam kehidupan kita, hari Tuhan itu adalah berarti akhir zaman, yaitu hari akhir. Hari akhir itu adalah akhir zaman. Nah, apa tandanya akhir zaman? Ternyata ya kita diingatkan yaitu akhir zaman ini tandanya yaitu apa? Yaitu apa? Alami krisis ya. Kita tahu salah satu tandanya akan terjadi yaitu apa? Krisis yang besar ya. Jadi kita tahu ini keadaan ini bukan tambah baik loh saudara. Tapi semakin hari firman Tuhan digenapi, semakin sukar. Itu betul ya di dalam 2 Timotius 3 ya. Itu janji Tuhan digenapi. Jadi kita itu bersyukur. Sudah diberitahu oleh Tuhan. Nah, hari ini Tuhan lebih lagi beritahu itu kepada kita. Apa harus kita lakukan di hari akhir zaman ini? Hari akhir, ya toh di akhir zaman ini bahkan terjadi krisis, bahkan krisis yang semakin hari semakin besar. Ya, apa harus kita lakukan? Ternyata ini Tuhan katakan, sesungguhnya hari Tuhan itu datang, ya pasti datang, ya tahu. Nah, sekarang sudah datang krisis ini, ya. Dan apa yang saat ini harus kita lakukan? Ternyata Tuhan ingatkan, semua orang gegabah, yaitu apa? Setiap orang yang berbuat fasik, ya toh, ingat akan seperti jerami. Apa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tidak melakukan ketetapan firman Tuhan. Orang fasik adalah orang yang berdosa. Tuhan mau katakan pada kita, ingat orang fasik itu akan seperti jerami yang terbakar. Ya, kita tahu ya jerami kalau kena api, wes langsung ya terbakar. Bahkan dikatakan tidak ditinggalkan akarnya dan cabang mereka. Bayangkan ya, jerami kalau kena api ya toh
bisa saja ya toh langsung habis, tapi masih ada akarnya. Tapi firman Tuhan katakan orang fasik ya, dikatakan bahwasanya tadi loh, kalau ada tadi ya seperti orang fasik itu seperti jerami, terbakar sampai akarnya jerami, ya toh dikatakan sampai cabangnya tidak, ya toh semuanya jadi tidak ada, jadi habis, berarti terbakar semua. Bayangkan itu ya. Artinya apa ini yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita? Tadi ingatkan itu ada di dalam 1 Korintus 3 ya, ayat yang ke-12 sampai 15. Ternyata Tuhan katakan, engkau ya toh saat ini kita tahu di akhir zaman ini, Tuhan mau beritahu dalam hidup kita bahwasanya kita harus punya fondasi yang kuat. Engkau mendirikan ya toh pekerjaanmu di atas dasar apa? Ya toh fondasimu di atas dasar apa? Rumah tangga kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, saudara. Kita mendirikan di atas fondasi apa, saudara? Di sini akan kelihatan. Ya, di akhir zaman ini akan kelihatan, yaitu apa di masa tadi krisis, resesi ini, semua akan kelihatan. Engkau mendirikan rumahmu, pekerjaanmu, pelayananmu, yaitu di atas dasar apa? Ingat tadi di firman Tuhan itu katakan di dalam 1 Korintus 3 ayat 12 sampai 15. Engkau mendirikan rumahmu di atas dasar jerami. Ya, tadi kalau jerami tiba-tiba kita diingatkan Ibrani 12 ayat yang ke-29. Allah adalah api yang menghanguskan. Jadi kita tahu Roh Kudus itu adalah juga dilambangkan api, ya, memberikan roh yang menyala-nyala dalam hidup kita. Itu mulai sejak zamannya Kisah Rasul sampai saat ini kita merasakan. Tapi jangan lupa, ya toh, Allah itu adalah api yang menghanguskan. Artinya apa? Ya, kita tahu, kita juga dibaptis dengan api, kita tahu, yaitu apa? Ada penderitaan dalam hidup kita. Jadi ikut Yesus pun juga yaitu apa? Untuk apa aku alami penderitaan ya? Untuk menguji iman kita. Sampai di mana imanmu? Sampai di mana fondasimu, imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan? Ya, baru kelihatan orang kalau ada masalah ya, orang hadapi apapun baru kelihatan imannya sampai di mana dan apakah engkau tadi dasar imanmu di atas jerami, jadi kalau kena api wuts, atau imanmu di atas dasar yaitu apa? Emas yang murni. Coba emas yang murni ya, emas logam mulia ya. Kalau kena api berapa derajat pun ya, saudara, itu pasti tidak berubah. Ya, Tuhan mau dalam hidup kita, resesi, krisis, kayak ya toh, apapun saudara, Tuhan mau ingatkan kita, iman kita tetap kepada Yesus. Tetap pegang janji Tuhan. Ya, yaitu apa? Selama hidup kita itu dalam kebenaran, janji Tuhan pasti digenapi. Karena kata Tuhan bukan orang yang berseru-seru Tuhan-Tuhan yang masuk dalam kerajaan surga, tapi orang yang melakukan kehendakku, ya akan masuk dalam kerajaan surga. Bahkan kita akan dijadikan di bumi seperti di surga. Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada kita doa Bapa kami, yaitu apa? Di bumi seperti di surga. Oleh sebab itu, hari ini kita diingatkan oleh Tuhan, kuncinya adalah yaitu jangan sampai kita jadi orang fasik, jangan sampai kita menyimpang dari ketetapan Tuhan, tapi kita harus, yaitu apa yang harus kita lakukan supaya di masa krisis ini ya, betul-betul lewat ujian, lewat apapun iman kita tetap kepada Yesus ya, fondasi kita, dasar kita itu apapun, hadapi masalah, hadapi situasi yang tidak baik ini, Tuhan mau katakan tetap imanmu kepada Yesus. Imanmu yang memberikan, yaitu orang yang punya iman. Tuhan katakan Yohanes 11 ayat 40, kok akan lihat kemuliaan Allah. Orang yang percaya punya iman akan lihat kemuliaan Allah. Ibrani 11 yaitu ayat 6. Orang yang percaya kok akan terima upah. Percaya saudara. Apa yang hari ini kita percayai? Ingat orang ngomong resesi, orang ngomong krisis, tapi kita beda. Kita alami resepsi, bukan resesi, ya, amin. Ya, saya melihat saat orang ya seringkali percaya, oh iya, aku tidak alami resesi, tidak alami krisis, tapi aku alami resepsi. Tapi mana bisa, ya, imanmu, ya kan? Tapi saya tetap percaya, saudara. Ayo hari ini, ayo kita lanjut lagi ayat yang kedua. Hari ini apa yang harus kita lakukan supaya kita tadi ya toh dibawa terbang tinggi ya toh di masa krisis ini kita tidak tenggelam di masa krisis. Kita beda dari yang lain loh saudara. Ibrani 1 ayat 9. Engkau akan dibedakan dari yang lain. Itu janji Tuhan. Itu yang tetap saya pegang saudara. Kalau hadapi apapun orang lain sulit, tapi ingat kita itu terima kasih karunia Allah. Yohanes 1 ayat 16-17. Sejak Yesus engkau hidup, ya toh terima kasih karunia demi kasih karunia. Jadi ingat ya, sejak zamannya Musa, Taurat. Tapi zamannya Yesus, sejak kita ini dipanggil Yesus, percaya Yesus, Tuhan mau katakan hidup kita hidup dari kasih karunia Allah. Apa sih kasih karunia Allah itu? Yang tidak layak dilayakkan, yang tidak bisa jadi bisa, yang tidak mungkin jadi mungkin.
ya, yang mustahil bagi manusia tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itulah kasih karunia Allah, itulah kemurahan Allah, itulah anugerah Allah. Kita dilimpahi oleh Tuhan, ya. Mari, jadi kita beda dari yang lain, ya saudara, ya. Hari ini Tuhan mau katakan yang kedua, saudara. Hari ini Tuhan mau ingatkan tadi ayat yang kedua. Tetapi kamu yang takut akan namaku, kata Tuhan, ya. Ingat kata Tuhan, bagimu akan terbit suyar kebenaran. Jadi kalau saat ini, saudara, kita itu takut akan Tuhan. Apa sih takut Tuhan? Orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang melakukan ketetapan Tuhan tidak menyimpang ke kanan. Jadi Tuhan sudah jelas itu. Ulangan 28 ya, ayat 1 sampai 14. Diberkatilah pekerjaanmu, dibuatnya engkau naik bukan turun. Diberkatilah keluar masukmu, ya, atau diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah sampai anak keturunanmu. Aduh, berkat semua. Ada berkat rohani, jasmani, ada dalam hidup kita kalau kita itu melakukan ketetapan Tuhan. Ya, Tuhan katakan orang yang melakukan ketetapan Tuhan, ya, orang yang takut akan Tuhan, Tuhan katakan, yaitu apa? Dikatakan terbit surya kebenaran. Apa itu surya? Surya itu matahari, saudara. Yesus kan juga di Wahyu dikatakan, yaitu apa? Yaitu kita tahu nanti kalau kita di surga, saudara, tidak usah ada matahari. Tidak perlu kita matahari. Tapi Yesus yang menjadi matahari kita. Terang itu, saudara. Dan Yesus adalah memang terang dunia, ya. Dikatakan surya kebenaran. Ini artinya matahari menerangi kegelapan, saudara. Berarti ingat, di dunia ini alami kegelapan, saudara. Nggak tahu tentang perekonomian, tentang politik, tentang apapun, saudara. Kalau kita melihat di dunia ini alami kegelapan. Ini pekerjaan iblis. Iblis ini sedang merajalela loh, saudara. Iblis ini sedang giat-giatnya loh, saudara, akhir zaman. Karena dia tahu Tuhan Yesus akan datang. Ya, jadi kita diingatkan, saudara, Yesus, kita kan baru merayakan, ya toh, Pentakosta, Yesus naik ke surga. Yesus sudah katakan, ya toh, aku akan, ya toh, ke surga, bahkan aku akan kembali lagi menjemput engkau, kata Tuhan, menjemput kita semua, saudara. Berarti kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Iblis tahu, saudara, dia tidak tinggal diam. Sekarang dia sedang giat-giatnya. Bagaimana dengan kita, saudara? Ya toh, kita harus juga giat, saudara. Yaitu apa yang harus kita lakukan tadi, saudara? Lakukan firman Tuhan. Karena kita tidak tahu, semakin kita ini, ya, semakin alami apapun kita tahu, saudara, kita tidak tahu tiba-tiba hari ini kita dipanggil Tuhan. Kita tidak tahu, saudara. Yang penting adalah kita terima keselamatan kekal, saudara. Kemudian, saudara, dikatakan orang yang tadi, ya, melakukan firman, engkau akan, yaitu apa, seperti tadi, yaitu dikatakan, yaitu apa, terbit surya. Berarti ingat, kegelapanmu itu diterangi oleh Yesus, saudara. Tuhan sudah bilang, ya toh, kuncinya adalah kita harus bangkit, saudara. Hadapi apapun, jangan kita itu menyerah, saudara. Kita harus bangkit. Yesaya 60 ayat 1 dan 2, Tuhan bilang, ya toh, sari bangkit, ya toh, Tuhan katakan bangkit. Saat engkau bangkit, Tuhan katakan, terang Tuhan turun atas hidupmu. Kemuliaan Tuhan turun atas hidupmu. Wah, enak sekali ya. Kalau kita itu bangkit, saudara. Jangan kita, aduh, kok gini ya? Aduh, bagaimana ya? Haleluya, saudara. Tidak boleh kita seperti itu. Tapi Tuhan katakan, yaitu apa? Dikatakan yaitu dengan kesembuhan, yaitu pada sayapnya. Jadi orang tadi kan kita dibawa terbang tinggi, saudara. Nah, kalau kita sudah melakukan firman tadi, kita disembuhkan, sayap kita tidak luka, saudara. Ya, di mana orang yang kita tahu seperti burung Raja Wali, kalau sayapnya luka, saudara, dia tidak bisa terbang, saudara. Nah, kita tahu, saudara, hari ini Tuhan mau beritahu pada kita, yaitu sayapmu tadi disembuhkan. Ya toh, ini artinya apa tadi? Terbakar, saudara, itu pekerjaan. Tadi kalau orang fasik, ya toh, ingat, terbakar seperti jerami. Apa yang terbakar? Apa yang terbakar? Pekerjaannya terbakar, rumah tangganya bisa terbakar, keuangannya bisa terbakar, kesehatannya bisa terbakar. Artinya apa? Alami sakit, alami penderitaan, saudara, alami masalah-masalah ini, saudara. Ya toh, bahkan kadang tadi tidak bisa sampai, ya toh, ada pemulihan, saudara. Mengerikan, saudara, ya. Tapi Tuhan katakan, orang yang melakukan firman Tuhan, saudara, tadi, engkau sayapmu disembuhkan. Berarti pekerjaanmu disembuhkan, rumah tanggamu disembuhkan, hubungan suami istri, anak orang tua disembuhkan, bahkan pekerjaanmu disembuhkan, keuanganmu disembuhkan, sakit penyakitmu disembuhkan, saudara. Ini yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan kita. Tuhan katakan, kamu keluar dan berjingkak-jingkak seperti anak lembu lepas kandang. Artinya apa? Kita terlepas, saudara, dari masalah-masalah. Orang lain tidak bisa terlepas, tapi kita terlepas, saudara. Ini yang Tuhan janjikan. Orang yang sungguh-sungguh saat ini melakukan firman Tuhan dan takut akan Allah. Kemudian, saudara, ayat yang ketiga dikatakan yaitu apa? Kamu akan menginjak-injak orang fasik. Ingat, saudara. Dan kemudian mereka akan jadi abu di bawah telapak kakimu. Ya toh, kemudian pada hari yang kusiapkan itu firman Tuhan semesta alam. Ternyata, saudara, yaitu artinya apa ini firman Tuhan, saudara?
mereka akan menjadi abu ya kok injak-injak saudara. Ternyata Tuhan katakan Amsal 26 ayat 27 saudara. Ingat orang yang menggali lubang dalam hidupmu ya, kita tahu kan saudara, pastilah ya iblis itu make siapapun kadang-kadang saudara. Ya toh ada yang orang iri sama kita, akan menjatuhkan kita saudara, membuat kita ini celaka, membuat pekerjaan kita itu tidak diberkati, dihalangi oleh iblis lewat orang-orang saudara. Tapi Tuhan mau beritahu pada kita saudara, yaitu apa saudara? Siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Siapa menggelindingkan batu, batu itu akan kembali menimpa dia. Jadi jangan takut. Orang yang hidup dalam kebenaran, melakukan firman, siapapun, ya toh orang yang akan berbuat jahat sama kita, nanti dia yang masuk sendiri saudara. Dia yang akan alami tadi saudara ya. Kalau kita akan diperlakukan oleh orang apapun nanti, karena memang saudara itu memang ya hukum tabur tuai saudara. Apa yang kok tabur jelek ya pasti kok akan nuai saudara. Ini loh perbedaan orang yang melakukan ya atau ketetapan Tuhan dilindungi. Karena firman itu adalah Yesus itu sendiri. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, melakukan firman, kita ini berjalan bersama Yesus, saudara. Siapa yang dapat lawan engkau? Tidak ada. Roma 8 ayat 31. Karena Yesus tadi kita sudah memperkatakan deklarasi firman tadi ya. Sebelum kita dengar firman tadi ya, firman itu Yesus itu sendiri. Berarti kita tahu saat ini kita itu melakukan firman. Kita bersama Yesus, tidak sendiri. Ingat, engkau akan dibela, Roma 8 ayat 34, engkau akan dibela, Roma 8 ayat 37, engkau dijadikan pemenang, saudara. Lebih dari umat pemenang. Kemudian, saudara, ayat yang keempat, Tuhan mau katakan di kita, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Ini artinya saudara, ingat saudara, nyata apapun Tuhan itu sudah memberikan firman saudara, janji-janji, bahkan peraturan-peraturan itu waktu itu kepada Musa dan rakyatnya semua saudara, ya toh orang-orang Israel. Kita pun juga saudara, kita harus ingat firman itu ya toh adalah perintah Tuhan. Firman itu ketetapan Tuhan harus dilakukan saudara. Firman pun juga adalah janji-janji Tuhan, saudara. Nah, ingat waktu kau sudah melakukan ketetapan Tuhan, ingat yang Tuhan ingatkan itu, pegang janji Tuhan, saudara. Jangan lepaskan. Selama kita melakukan firman, janji Tuhan pasti genapi. Jangan saudara, ada toh orang kadang-kadang sudah melakukan firman, sudah ngalah. Ya kan? Ingat diperlakukan apapun. Tuhan bilang, 1 Petrus 3, ya toh, dikatakan ya toh ayat yang ke-9, doakan musuhmu, berkati musuhmu. Ya, aku sudah melakukan. Tapi kok hidupku kok tambah begini ya? Ingat saudara, jangan-jangan nanti aku diinjak-injak. Enggak, saudara. Kok hidupku kok seperti enggak, janji Tuhan. Ya toh ingat, doakan musuhmu, berkati musuhmu. Ya toh doakan orang yang mengasihi engkau, karena untuk itulah engkau dipanggil untuk memperoleh berkat. Amin. Jadi kita tahu kita akan terima berkat. Berkat apa, Bu? Roma 8 ayat 18, penderitaan yang kau alami tidak sebanding dengan kemuliaan. Setiap kita punya masalah, kita harus punya iman. Tuhan katakan penderitaanmu, ingat seperti Yesus, saudara, Yesus menderita. Ingat saudara, 3 hari saudara, Yesus mati, bahkan menderita, ya waktu disiksa saudara, apa yang terjadi? Akhirnya Yesus terima kemuliaan, terima kemenangan. Kita juga saudara. Waktu saudara hadapi masalah apapun, kau akan terima kemenangan. Engkau akan terima mujizat yang tidak bisa jadi bisa. Tuhan akan tunjukkan kuasanya di dalam hidup kita, saudara. Jangan putus asa, saudara. Jadi ingat ya, pegang janji Tuhan dan tetap baca firman Tuhan. Karena kalau kita itu, saudara, punya iman, kita itu ya, pegang janji Tuhan, kita harus ingat firman, saudara. Baca Alkitab. Kalau kita tidak baca Alkitab, bagaimana kita ingat janji Allah, saudara? Ya, oleh sebab itu banyak baca Alkitab sekarang, saudara. Karena apa? Banyak janji-janji Allah dalam hidup kita. Kita akan terima itu, saudara. Kemudian, saudara, Tuhan mau ingatkan perjanjian lama ya toh dan perjanjian baru tetap kita baca, saudara. Kenapa? Karena Yesus bilang ya toh, aku waktu Yesus datang bukan meniadakan ya toh apa hukum Taurat, tapi aku datang, kata Yesus, menyempurnakan ya. Ingat, memperlengkapi itu hukum Taurat, saudara. Jadi ingat tetap ya, firman Tuhan perjanjian lama, perjanjian baru tetap kita baca, kita tetap lakukan, saudara, yaitu apa? Karena itu membuat kita itu betul-betul ya, kita tahu tokoh-tokoh Alkitab waktu di ya toh kita tahu saudara, wih diberkati semua saudara. Yakub lah, Abraham lah, Yusuf lah, siapa itu, Daud lah, semua alami menang, ya toh alami krisis, tapi mereka dibawa terbang oleh Tuhan tinggi, saudara. Ayo saudara, siapa yang saat ini Tuhan mau katakan dalam hidup kita? Yang penting kita harus bertobat, saudara. Pokoknya ya, kalau punya masalah apapun, saudara, karena Tuhan mau ingatkan saudara, ya toh ingat saudara,
akar saat ini saudara, Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita, akar kemiskinan itu dosa loh saudara. Ya, kita tidak mau kan miskin, kita tidak mau kan saat ini jaga, bahkan juga sakit itu bisa loh saudara karena dosa. Itu ada firman-Nya saudara. Di dalam firman-Nya juga saudara, Tuhan mau ingatkan dalam kehidupan kita, yaitu apa? Ada itu saudara, akar sakit. Mazmur 107 ayat 17 dikatakan dosa itu bisa mengakibatkan kita sakit. Ya, dosa, ingat saudara, kalau kita melakukan dosa, sakit apapun, sakit tentang tubuh, sakit ekonomi, sakit rumah tangga, sakit pekerjaan, karena dosa. Dosa itu berarti melanggar perintah Allah, saudara. Ya, atau upah dosa adalah maut. Tapi hari ini kata Tuhan, kalau engkau melakukan, ya siapa sih Bu, kita kan masih orang, ya atau masih manusia, kita pasti melakukan dosa. Mungkin marah pun itu dosa loh saudara. Ya, atau jengkel, iri hati, itu dosa. Karena Tuhan, kau hidup dalam daging tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Itu yang Tuhan katakan Galatia 5 ya saudara ya, ayat yang 19 sampai ayat yang ke-21. Hari ini Tuhan mau ingatkan kita, kuncinya kita bertobat. Saudara. Hari ini kita mau bertobat setiap hadapi apapun, mungkin kita jengkel, marah, emosi, ampuni aku Tuhan, cabut perkataanku yang enggak benar Tuhan, basuh aku dengan kuasa darah-Mu. Datang kepada Tuhan, Tuhan bilang 2 Tawari 7:14, kalau engkau datang kepadaku, merendahkan hati kepadaku, berbalik dari jalanmu yang jahat, kata Tuhan saudara, maka yaitu aku dikatakan aku mendengar dari surga saudara, aku mengampuni dosamu, aku memulihkan negerimu. Coba saudara, ya toh luar biasa saudara. Tuhan itu menjawab juga doa kita saudara, luar biasa ya. Jadi mari saudara kita mau bertobat apapun yang kita alami. Bahkan Tuhan juga katakan dalam kehidupan kita saudara, saat ini kita diingatkan oleh Tuhan, kita harus melekat sama Tuhan. Situasi gini saudara, resesi kayak krisis, Tuhan bilang, ayo kita baca ya, Mika 4 saudara, Mika 4 ayat 1 dan 2. Apa yang harus kita lakukan Bu? Untuk supaya kita ini tadi ya, kita harus melakukan firman Tuhan. Itu janji Tuhan ya, dan amin saudara. Tetap pegang janji Tuhan saudara, yang luar biasa ya. Terus kita itu bertobat saudara, sudah itu penting sekali. Dan kita ketiga, hari ini Tuhan mau katakan begitu saudara, yaitu Mika 4 ayat 1 saudara, dikatakan Sion sebagai pusat kerajaan damai. Akan terjadi pada hari yang terakhir, gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berdudun ke sana, dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Artinya apa saudara? Kita mau diajak Tuhan ke gunung Sion. Artinya apa? Ke gunungnya Tuhan saudara. Berarti yaitu apa dikatakan, yaitu gunung rumah Tuhan tadi loh, ayat 1, gunung rumah Tuhan. Kita harus terus melekat sama Tuhan loh saudara. Kita harus ya toh dirikan mezbah dalam rumah tangga kita saudara, ya bahkan juga rajin beribadah, ya toh itu penting saudara, masuk dalam hadirat Tuhan itu penting saudara. Kata Tuhan, ingat saudara, orang yang masuk di dalam tadi gunungnya Tuhan ada pengajaran. Seperti hari ini kita masuk ya Bapak Ibu ya saudara-saudara, ini capek-capek bekerja jam 8 malam lo ibadah, ini sekarang sudah jam berapa ini saudara ya? Kalau dipikir ya toh, ingat, tetapi saudara-saudara sungguh luar biasa datang ke gunung Tuhan, ke gunung Sion. Ingat saudara, tidak akan sia-sia. Datanglah kepadaku yang letih sesul dan beban berat, Matius 11 ayat 28, aku akan beri kelegaan kepadamu. Amos 5 ayat 4 dan 14, waktu kau datang kepada Tuhan, engkau akan diberi kehidupan. Percaya saudara, kehidupan rumah tangga, kehidupan pekerjaan, kehidupan kesehatan kita, kehidupan keuangan kita saudara, kehidupan yaitu keluarga kita, keturunan kita, pelayanan kita saudara, kemudian kehidupan rohani kita terutama ya, itu penting karena itu kekal saudara, itu yang perlu dalam hidup kita saudara. Bahkan dikatakan akhirnya tadi, yaitu apa, orang yang masuk ke gunung Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan seperti hari ini saudara, oh dapat pengajaran ya. Coba saudara, kalau kita tidak dengar firman ini, kita tidak tahu loh saudara ya toh, apapun, tapi hari ini Tuhan janjikan kau akan dibawa terbang tinggi ya toh, ingat di atas krisis saudara. Kemudian Tuhan katakan nanti orang akan melihat dari kehidupan kita dibedakan, kita tetap diberkati saudara, kita ya toh hadapi apapun saudara, kita dibedakan dari yang lain, ditolong, ada jalan keluar saudara, ternyata orang akan tanya saudara, iya kenapa ya, tadi lu dikatakan banyak orang datang saudara, mereka akan tanya sama kita, kok engkau diberkati, engkau kok alami ini, alami itu, kok tetap sukacita, kok alami ya toh sungguh perlindungan.
dibedakan, tetap diberkati pekerjaan, tetap dipercaya, tidak kena PHK, saudara. Lah, ingat saudara, itu karena kita masuk ke Gunung Sion, Tuhan. Masuk ke Gunung Tuhan, saudara. Dan ingat janji Tuhan, digenapi kuat terima kehidupan, terima perlindungan, saudara, diberkati oleh Tuhan. Ayo, saudara, hari ini Tuhan mau ingatkan dalam hidup kita, siapa tokoh Alkitab yang kita tiru di firman Tuhan, yaitu apa? Yakub, saudara. Ternyata Yakub, saudara, waktu itu, yaitu di Israel alami, yaitu apa? Krisis, saudara. Yaitu apa? Mereka ini ya saudara, kekurangan tadi ya makanan, saudara. Apa yang terjadi akhirnya ya, kita harus hari ini diingatkan oleh Tuhan, kalau engkau hadapi masalah, saudara, ingat jangan engkau fokusmu kepada masalah. Banyak orang seringkali ya fokusnya itu pada krisis, pada masalah kalau hadapi masalah. Tapi kita tiru Yakub, saudara. Kenapa? Dia itu terbang tinggi di atas krisis. Dia beda yaitu dari orang-orang sejamannya. Yaitu karena apa? Dia tidak melihat krisis itu, tapi dia fokus kepada Allah. 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan yang kau alami tidak ya tahu melebihi kekuatanmu, ini cuma pencobaan biasa dan Tuhan akan berikan jalan keluar buat kita. Jadi ingat saudara ya, kalau ada masalah jangan kita aduh gimana ini, oh aku tahu ini pencobaan biasa. Perkatakan itu, deklarasikan itu. Iblis dengar, saudara. Tuhan juga dengar, saudara. Bahkan ada jalan keluar. Karena Yesus jalan kebenaran dan hidup, saudara. Datang ke Tuhan. Saya percaya. Dan kemudian, saudara, apa yang dilakukan oleh Yakub, saudara? Dia yaitu apa, saudara? Tidak menyerah. Hari ini Tuhan mau katakan, jangan kau menyerah. Ya, karena apa? Yakub saat itu apa, saudara? Dia punya iman, saudara. Ya, ingat, orang yang tidak menyerah itu, orang yang punya iman itu berarti tidak menyerah. Aku percaya. Tuhan tolong. Amsal 18 ayat 14, saudara. Dikatakan, orang yang semangat dapat menanggung penderitaannya. Tapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Ingat, saudara, kita harus semangat. Semangat itu iman. Amin. Semua harus semangat. Ya, hadapi apapun semangat, ya toh, itu penting, saudara. Karena Tuhan akan memulihkan keadaanmu kalau engkau semangat, tapi kalau engkau patah semangat, Tuhan tidak akan memulihkan. Yakub, saudara, dia semangat, dia akhirnya punya iman ya. Jadi kita tahu, ingat punya masalah apapun tetap fokus kepada Tuhan. Tuhan itu jalan kebenaran, keselamatan, ya toh, pertolongan. Dulu ditolong, sekarang juga ditolong. Kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Mazmur 118 ayat 1 dan 2. Kemudian saudara, yang kedua yang dilakukan oleh Yakub yaitu apa? Dia punya iman, tidak menyerah, saudara. Ya, jangan menyerah, saudara. Jangan berputus asa karena mujizat itu ada. Ya, itu ada pujian seperti itu. Bahkan yang luar biasa, dia bergerak aktif. Kalau punya iman, Tuhan bilang Yakobus 2 ayat yang 17 dan 22. Iman tanpa perbuatan adalah mati atau sia-sia. Tapi iman dengan perbuatan itu akan menjadi sempurna, saudara. Ayo, saudara, akan menjadi hidup, saudara. Mari, saudara, kita mau terima kehidupan, kita mau terima sempurna apa yang kita percaya jadi terjadi dalam hidup kita, ya, digenapi oleh Tuhan. Kuncinya adalah kita harus bergerak aktif, saudara. Punya iman. Orang yang bergerak, punya iman itu bergerak aktif, ya, harus bergerak aktif. Coba, saudara, ya toh, misalnya saudara pengen pergi, ya toh, saat ini apa, misalnya beli apa ya, misalnya mau ke supermarket, saudara mau beli ini itu ya toh, kita harus bergerak, saudara, kita harus berjalan ya toh. Ingat, saudara, Tuhan mau sampaikan kau akan sampai ke tempat tujuanmu itu. Kemudian Tuhan mau katakan lagi, saudara, kita harus keluar dari zona nyaman. Berapa banyak kadang-kadang kita itu punya masalah, Tuhan mau kita keluar dari zona nyaman, saudara. Yaitu apa? Contohnya seperti tadi Yakub. Waktu Yakub, saudara, dia tahu, saudara, kalau di negerinya itu alami ya toh krisis, saudara. Alami yaitu apa? Ketika kekurangan makanan, saudara. Dia menyuruh anak-anaknya bergerak aktif, pergi ke Mesir. Di Mesir itu ada anaknya juga ya, Yusuf. Dia tidak tahu, saudara. Dipikirnya Yusuf itu sudah mati. Tapi akhirnya kakak-kakaknya Yusuf ketemu dengan Yusuf, saudara. Mereka tidak lihat Yusuf karena mereka ya toh saat itu takut ya kalau menghadap Yusuf itu jadi wajahnya tunduk, saudara. Ternyata kamu punya bapak kan, katanya gitu. Kamu punya bapak kan. Nah, bapakmu suruh sini ya, nanti aku berikan kamu ya toh gandum, tidak akan kekurangan lah. Akhirnya apa? Dia ngomong sama bapaknya, kemudian dia pulang bawa ya toh gandum dikasih sama Yusuf. Kita tahu, saudara, coba Yusuf itu alami penderitaan, tapi dia diberkati jadi berkat, saudara. Ya, orang yang apapun penderitaan di janji Tuhan itu ya dan amin, saudara. Dia pakai jadi berkat. Akhirnya, saudara, Yakub pergi yaitu apa? Ke Mesir, saudara, bersama anak-anaknya. Akhirnya ketemu Yusuf. Aduh, luar biasa ya. Ini loh berkat yang luar biasa. Kadang-kadang kita itu harus pergi, ya toh kita keluar dari zona nyaman. Coba kalau misalnya Yakub tinggal aja di mana, saudara? Tinggal di negerinya. Ingat, saudara, belum tentu tadi ya toh kekenyangan, tapi dia pasti akan kelaparan lagi, ya toh kemudian tidak ketemu anaknya. Jadi mari, saudara, kalau saudara hadapi masalah,
engkau sedang dibawa Tuhan keluar dari zona nyaman. Lakukan, saudara. Dan apa yang terjadi? Akhirnya akhirnya ketemu Yusuf, ditaruh di Gosen, saudara. Di Gosen, di firman Tuhan katakan, ingat saudara, Kejadian 45 ayat yang ke-10, saudara, di Gosen itu, saudara, beda dari yang lain, saudara. Mereka beribadah, mereka menyembah Tuhan, saudara. Waduh, luar biasa, saudara, ya. Mereka tinggal di Gosen. Apa yang terjadi, saudara, juga di dalam Keluaran, saudara, ya, 8 ayat 22, Keluaran 9 ayat 26. Mereka tinggal di Gosen. Kalau ada tulah apapun, mereka tidak alami, loh, saudara. Jadi mari, saudara. Jadi Tuhan mau ingatkan dari kita, engkau orang lain alami tulah, engkau saat ini dibedakan dari yang lain, saudara. Engkau dilindungi, engkau diselamatkan. Karena apa? Yakub dan anak-anaknya memuji Tuhan, nyembah Tuhan, masuk di Gunung Sion, saudara. Mari, saudara. Ini pesan Tuhan buat kita. Yang terakhir adalah bagaimana, saudara, kita bisa terbang tinggi di atas krisis. Kita tiru, yaitu siapa? Ishak. Ishak, saudara, itu ada di dalam Kejadian 26 ayat 1-3. Dia mau pergi juga ke Mesir. Tapi apa yang terjadi? Tuhan bilang, kamu tetap di Gerar aja. Ya, saat ini apa yang terjadi? Nabur, saudara. Waktu dia nabur, Ishak nabur. Tuhan bilang, saudara, akhirnya apa? Janji Tuhan digenapi. Dia, saudara, yaitu apa? Kejadian 26 ayat 12-13. Di situ dia nabur. Diberkati Tuhan 100 kali lipat. Ya, ingat, saudara, hari ini mari, saudara. Nabur itu penting. Saat ini pun diberi kesempatan, karena orang nabur itu kasih, loh, saudara. Mungkin kau enggak nabur uang, tapi kau nabur saat ini menolong orang. Kau nabur doakan orang. Engkau nabur, saudara, yaitu perhatian kepada orang, saudara. Saya percaya, apa yang kita tabur, engkau akan tuai, saudara. Engkau saat ini kepengen sehat, kau nabur olahraga, saudara. Engkau kepengen sehat, saudara, kau bisa melihat anak, cucu keturunanmu, saudara. Engkau, yaitu apa? Nabur, yaitu apa, saudara? Kuncinya makanan kita juga sehat. Pasti organ tubuh kita juga sehat, saudara. Dengan puasa, ya. Mari, saudara, kita mau respon apa yang kau tabur, karena apa, ya, itu janji Tuhan. Selama ya bumi masih ada ini, ingat hukum tabur tuai itu masih ada, loh, saudara. Pasti engkau akan nuai. Amin. Ayo lewat doa, lewat perbuatan baik, melakukan firman, janji Tuhan digenapi. Kita pasti dibedakan dari yang lain. Amin. Mari, saudara, kita responi. Terima kasih, Bapak. Kau baik, kau dahsyat, kau luar biasa, saudara. Tuhan, terima kasih, Tuhan. Kami semua, Tuhan, akan kau bawa terbang tinggi, Tuhan, di atas krisis ini, Tuhan. Kami tidak tenggelam di masa krisis. Dalam nama Tuhan Yesus, kuatkan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Aku menang, katakan bersamamu, Tuhan, bersamamu, ya Tuhan, aku sanggup berjalan dengan sayapmu, ku kan terbang tinggi bersamamu. Bayangkan, saudara, aku menang, katakan bersamamu, bersamamu, aku menang. Bayangkan yang sakit menang sembuh, bersamamu, aku menang. Haleluya, bersyukurlah. Apapun yang kau hadapi saat ini menang, saudara. Engkau alami keuangan, kau alami urusan apapun saat ini, saudara. Engkau terima kemenangan yang orang lain sulit, Tuhan. Urawasi, kami percaya kami menang, Tuhan. Kami bisa mendapatkan citizen, kami bisa mendapatkan, Tuhan, saat ini, Tuhan, apapun urusan, apapun, Tuhan, yang sulit bagi manusia yang lama, tapi kau berikan kasih karunia-Mu, Tuhan. Yesus, kau dahsyat, bahkan pekerjaan, Tuhan, kami tetap, Tuhan, kau berikan kepercayaan daripada-Mu. Tidak ada PHK, roh PHK, aku tolak dalam Tuhan Yesus. Yesus, roh resesi, roh krisis, aku tolak dalam Tuhan Yesus. Kami tetap diberkati, kami dilindungi orang-orang Indonesia yang tinggal, Tuhan. Oh, di Amerika, Tuhan, kami percaya ada perlindungan-Mu, Tuhan. Urawasi peraturan-peraturan apapun, kami
kami percaya kami sungguh dilindungi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Roh-Mu bekerja Tuhan. Gerejamu BMC New York Tuhan, Kau penuhi Tuhan, jadi terang, jadi gunung Sion yang luar biasa. Banyak orang diselamatkan Tuhan. BMC New York, bahkan BMC Tuhan Philadelphia maupun Colorado, di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, jadi saksimu Tuhan. Oh Tuhan, percaya ada pengajaran-pengajaran, banyak orang diselamatkan Tuhan. Keadaan begini kami dibedakan dari yang lain Tuhan. Anak-anakmu Tuhan melakukan firman-Mu Tuhan, ada terang-Mu, ada berkat-Mu, ada jaminan yang luar biasa. Kami dibedakan dari yang lain, janji-Mu dan amin Tuhan. Kami kenyang dengan kebajikan kemurahan-Mu, kami terima kemuliaan, kami terima Tuhan kemenangan Tuhan, lebih dari pemenang Bapa. Di dalam nama Yesus, diberkati Tuhan, diberkati hamba-Mu Tuhan. Nyatakan kasih-Mu Tuhan, dalam pekerjaan Kau diberkati anakku, dalam rumah tanggamu Kau diberkati, terima. Oh, Kau akan diangkat oleh Tuhan, terima. Anak-anakmu juga diberkati, masa depanmu, hari tuamu bahkan Kau diberkati. Engkau di sana Kau dipakai oleh Allah jadi saksi Allah, meskipun Kau orang Indonesia anakku, tapi jadi terang, jadi garam, jadi berkat. Gerejamu juga Tuhan, berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan. Oh pastor saat ini Lukas Kusuma bersama ibu anak-anak, oh keturunan hamba-Mu Kau berkati Tuhan. Berkati juga Tuhan, yaitu Tuhan pastor oh Yosua Yongki bersama ibu anak menantu cucu Tuhan. Berkati hamba-Mu sehat dan terus Kau pakai luar biasa. Berkati semua Tuhan hamba-Mu Tuhan. Urapi Tuhan, oh Pak Denny Kue juga Tuhan. Urapi Bu Elvana Tuhan. Berkati hamba-Mu juga Tuhan, nyatakan kasih-Mu yang luar biasa Tuhan. Bu Naftali juga Tuhan, semua yang bertugas hari ini semua diberkati oleh Allah. Semua hamba-Mu yang hadir dalam tulis, jangan kau takut anakku. Terima apapun saat ini. Terus tetap lakukan firman Allah anakku. Ingat anakku, kau berjalan bersama Allah. Siapa yang dapat kau tidak ada anakku. Terima, yang sakit sembuh. Yang terikat apapun saat ini kau dilepaskan, terikat utang, dilepaskan. Yang ada masalah jalan keluar. Anak-anakmu dijamin oleh Allah. Hidupmu juga dijamin oleh Allah itu anakku. Di dalam netes kau akan dibedakan, terima pelindungan. Meskipun engkau tinggal di sana anakku, terima anakku, dihargai, dihormati, terima itu anakku, dikenyangkan dengan berkat Allah anakku. Di dalam Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami percaya di dalam Yesus, terima kasih karunia dari Roh Kudus, persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai pekerjaanmu, menyertai rumah tanggamu, menyertai pelayananmu, menyertai keluargamu, menyertai kesehatanmu, menyertai keuanganmu, dan menyertai pelayananmu anakku. Mulai hari ini sampai Tuhan kedua kali, engkau umat tenang, kau dibawa terbang tinggi di atas krisis anakku. Di dalam nama Tuhan Yesus, percaya, janji Tuhan ya dan amin. Hari ini Allah bersama engkau itu anakku. Terima kemuliaan. Amsal 8 ayat 17, Amsal 8 ayat 35. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam Yesus yang percaya katakan amin. Haleluya. Amin.